Oke, kembali lagi dengan saya, dengan Pak Marcel. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan MCB dengan daya listrik, atau yang Anda sering dengar adalah sikring. Sikring itu sering dipasang di meteran di setiap rumah. Oke, mungkin yang selama ini kita dengar adalah R400, R1 itu jumlahnya adalah 450 watt, R2 itu jumlahnya adalah 900 watt, dan R3 itu adalah 1300 watt. Oke, dari mana dapat angka ini? Mungkin kalau diperhatikan nanti, kita akan coba perhatikan beberapa contoh sikring berikut ini. Oke, perhatikan beberapa sikring ini. Di situ ada CL2, itu tulisannya CL2, CL4, terus CL6. Dalam beberapa contoh MCB yang ditunjukkan, ada beberapa CL-nya itu ditunjukkan, ada CL2, CL6, CL4. Nah, ini kita konversi, kita akan mencari R1 itu adalah hasilnya 450. Dengan menggunakan, perlu diketahui bahwa besar tegangan yang diberikan PLN untuk setiap rumah itu adalah 220 volt. Jadi setelah kita menemukan MCB-nya, berapa ampere di setiap MCB itu, CL itu adalah besar ampernya. Misalkan tertulisnya adalah CL-nya adalah 2, maka ini artinya 2 kali 220, hasilnya adalah 440 watt. Ini dibulatkan jadi 450. Ini pembulatan berdasarkan PLN ya. Terus ada R2. Di situ ada CL yang tertulis yaitu 4. Berarti 4 kali 220 hasilnya adalah 880 watt. Ini dibulatkan jadi 900 watt. Yang ketiga, di situ ada kalau dia R3 itu pasti CL-nya adalah 6. CL6 berarti 6 kali 220 hasilnya adalah 1320 watt. Dibulatkan jadi 1300 watt. Oke. Nanti berdasarkan ini, berdasarkan jumlah wattnya yang kita ditentukan setiap rumah, kita bisa menghitung besar atau cara menghitung tarif listrik yang digunakan per rumah. Jadi berdasarkan dengan jumlah daya yang tersedia di setiap. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara menghitung tarif listrik setiap bara yang kita gunakan? Bagaimana cara menghitung tarif yang harus dikeluarkan untuk menghitung setiap bara yang kita gunakan? Misalkan ini nanti untuk di rumah itu kalian bisa perkirakan sendiri berapa jam digunakan dalam sehari. Jadi misalkan penggunaan kulkas, penggunaan televisi, penggunaan lampu, dan lampunya berapa watt. Karena setiap rumah itu pasti ada berbagai macam jenis lampu. Kalian coba cari berapa watt itu. Terus rice cooker, dispenser, dan berbagai macam alat yang kalian bisa lihat berapa tarifnya per hari. Jadi Bapak akan ambil contoh di sini yang ada di sekolah ini adalah berupa lampu LED. Ini berupa lampu LED dengan besar dayanya itu adalah 20 watt. Dia 20 watt. Berarti cara menghitungnya untuk lampu ini aja, satu lampu kita bisa menghitung berapa yang harus dikeluarin. Berarti lampu sama dengan 20 watt 20. Misalkan dalam sehari itu, kalau di sekolah itu berarti bisa digunakan dari jam 7 sampai dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Karena sekolah dijaga oleh satpam, jadi dia butuh lampu. Jadi kali berarti ada 10 hour atau 10 jam. Oke.
Oke, kita kalikan 20 kali 10 hasilnya 200 watt hour. Berarti ini kita ubah karena nilai yang dicari sini adalah nilai per kWh. Berarti kita ini kilowatt hour. Berarti kita bagi 1000 karena 1 watt itu sama dengan 1000 kilo. 1 kilo sama dengan 1 watt, berarti bagi 1000. Maka ini dapat 0,2 kWh. Ini dapat 0,2 kWh. Oke. Setelah kita dapat kWh-nya, kita coba hitung berapa lampu yang sama yang digunakan di sekolah ini dengan lampu yang sama, dengan jenis yang sama, dengan merek yang sama, dan dengan watt yang sama. Berarti ketika Bapak hitung ini digunakan di sekolah ini sebanyak 8 lampu. Berarti ini satu lampu kWh-nya adalah 0,2. Berarti kalau ada 8 lampu berarti 0,2 dikali 8. Hasilnya adalah 1,6 kWh. Jadi 8 lampu ini kita menggunakan besar yang dikeluarkan adalah per harinya itu adalah 1,6 kWh. Lanjut. Jadi lanjut ke lampu yang kedua. Lampu yang kedua itu ada lampu yang namanya masih sama lampu LED, tapi dayanya lebih kecil daripada ini adalah 11 watt. Dia 11 watt. 11 watt berarti sama 11 watt digunakan dalam sehari sama 10 jam. Berarti kita kalikan sama dengan 110 Wh dibagi 1000 dapat 0,11. Ini kita kalikan dengan, karena di sini ada lampunya juga sama jumlah itu 10, ada 8 lampu, ada 5 lampu yang digunakan di sini, yaitu digunakan di dalam kelas. Berarti ini adalah 0,11 dikali 5 sama dengan 0,55 kWh. Jadi dalam sehari lampu yang berbeda, lampu dengan 11 watt menggunakan daya sebesar 0,55 kWh. Sekarang Bapak tadi juga coba searching di kulkas. Ternyata sekolah memiliki kulkas dengan dengan daya yaitu 120 watt. Oke, ini kulkas ini pasti sama. Setiap rumah itu kulkas itu dari hampir sepanjang hari itu nyala. Berarti ada 24. Berarti 24 hour. Berarti dia kalau kita kalikan hasil adalah 2880. Berarti 2880 Wh dibagi 1000 hasilnya sama dengan 2,88 kWh. Jadi dalam sehari kulkas itu menggunakan daya yaitu 2,88 kWh. Oke. Setelah kita menemukan kWh-nya, baru kita jumlahkan. Setelah kita menemukan jumlah per kWh-nya, jadi daya yang dikeluarkan per item ini, maka kita totalin ketiga item ini, yaitu dari lampu pertama, lampu kedua sampai dengan kulkas. Jadi caranya adalah kita tahu tadi bahwa lampu pertama dia membutuhkan sebesar 1,6 kWh ditambah lampu yang kedua 0,55 kWh ditambah 2,88 kWh. Jadi totalnya semua ini sama dengan 5,03 kWh. Jadi artinya jumlah energi atau daya yang dikeluarkan dalam sehari oleh 3 lampu ini adalah
sebesar tiga item ini adalah sebesar 5,03 kWh. Sekarang setelah kita menemukan kWh totalnya, maka kita akan menghitung berapa tarif yang harus dibayar. Berarti tarif. Oke. Di sini nanti di rumah, setiap rumah memiliki MCB yang berbeda-beda atau meteran yang berbeda-beda. Ada yang R1, R2, R3. Maka tugas kalian cek masing-masing setiap MCB atau meteran yang ada di rumah. Oke. Untuk saat ini Bapak ambilkan contohnya itu yang memiliki MCB atau daya yang ada sedianya 900, yaitu yang R2. Bapak pilih yang R2 dengan biaya, karena setiap daya yang ada di rumah atau setiap meteran yang ada di rumah itu memiliki perbedaan tarif. Kalau di R1 tarifnya adalah 415 per kWh. Kalau dia 900 maka tarifnya adalah 605 per kWh, dan begitu seterusnya. Bapak ambil yang kedua ini, yaitu yang 900, maka ini total tadi adalah Rp 605 dikali per kWh nya adalah 5,03. Ini hasilnya sama dengan Rp 3000. Ini hasilnya 3043,15. Oke, ini adalah tarif yang dikeluarkan dalam sehari. Maka kalau lihat sebulan tinggal dikalikan, berarti 3.043 rupiah,15 dikali 30 hasilnya adalah 91.294,5 rupiah. Ini adalah biaya yang dikeluarkan dalam sebulan. Ini adalah biaya yang dikeluarkan dalam sebulan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sejauh ini. Jika ada pertanyaan boleh ditanya.